Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Masih jumpa lagi dengan saya Mas Kumambang. Kali ini masih seperti biasa, saya ingin menyapa buat para subscriber saya dan buat penonton video saya yang baru menemukan channel saya ini. Semoga semuanya sehat selalu diberi keberkahan dalam kehidupan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan yang sakit semoga cepat disembuhkan dan dapat menemukan obatnya. Dan yang punya hutang, yang terlilit hutang, mungkin kesulitan, ya semoga mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam membayar hutang, dikasih jalan, semoga lancar semuanya. Oke, terima kasih telah datang di channel saya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis, nggak bayar, dan ada manfaatnya kalau Anda subscribe di channel manapun atau di channel saya. Ya intinya channelnya subscribe-nya gratis dan Anda mendapatkan informasi yang gratis pula. Ya walaupun informasi ini ya seputaran ilmu kejawen atau ilmu Jawa atau filosofi dan lain-lainnya, karena channel saya ini memang membahas masalah itu, intinya begitu. Kali ini saya tidak mereview ilmu-ilmu kebatinan atau ilmu mukjizatan, ya kalau orang bilang mukjizatan. Tapi kali ini ya masih ada hubungannya dengan ilmu kebatinan juga, masih ada hubungannya dengan ilmu kesaktian juga, akan tetapi masih dalam istilahnya tingkatan yang lebih tinggi lagi. Ya mungkin Anda yang bukan orang Jawa mungkin agak bingung juga, karena di lain daerah mungkin nggak ada, dan ini mungkin hanya di Pulau Jawa saja. Dan ini salah satu keyakinan orang Jawa juga, yaitu tentang sedulur papat limo pancer, atau sedulur papat lima pancernya itu diri kita sendiri. Jadi 4 saudara yang ketika lahir ini kita tidak sendirian. Jadi setiap manusia lahir di dunia ini selalu dibarengi dengan 4 unsur atau empat wujud, yaitu sebelum seorang ibu melahirkan akan mengeluarkan namanya air ketuban, dan air ketuban ini biasanya melindungi si jabang bayi di dalam kandungan. Ini sebelum seorang ibu hamil itu melahirkan, itu akan mengeluarkan air ketuban dulu. Ini yang disebut namanya kakang kawah. Yaitu kenapa disebut kakang, ya istilahnya emas lah kakaknya, makanya disebut kakang kawah. Jadi dia dulu yang lahir duluan. Sebelum kita lahir, sebelum kita manusia ini lahir ke dunia ini, itu kawah duluan yang lahir, makanya disebut kakang kawah. Kemudian setelah kawah lahir, barulah kita, si jabang bayi itu lahir. Kemudian setelah kita lahir, setelah jabang bayi lahir, akan tidak lama pasti adik kita yang berwujud ari-ari itu lahir. Jadi makanya disebut adik ari-ari. Jadi kakang kawah, adik ari-ari. Kemudian ada lagi yang bersama kita, yaitu darah getih atau darah yang lahir pada saat hari itu juga. Kemudian
ada lagi puser atau pusat yang terhubung dari pusat jabang bayi dengan seorang ibu. Kemudian setelah lahir diputuskan, dipisahkan dari si ari-ari ini dari ibunya, dan dia itu memang secara wujud tidak hidup ya, tidak hidup. Jadi dia itu, mereka ini benda atau apa ya, itu memang dia tidak hidup, maksudnya tidak hidup bersama kita saat ini, bukan wujud manusia. Akan tetapi setelah mereka ini menyatu dengan alam, kemudian si ari-ari ini ditaruh, biasanya kalau orang Jawa itu ditaruh di pendaringan atau genuk atau yang terbuat dari tanah, itu tanah liat itu kemudian ditanam di depan rumah. Nah, ini setelah melebur, setelah menyatu dengan alam, maka mereka ini sebenarnya bersama kita. Jadi masih bersama kita, mengiringi kita sampai meninggal, intinya begitu. Dan ini mungkin di Islam juga tidak diajarkan, tidak ada, tapi di ilmu kejawen ini ada. Dan ini apakah ada hubungannya dengan yang lainnya, itunya apa? Dengan ada hubungannya dengan ilmu agama? Sebenarnya ada, akan tetapi di situ berbeda pengajarannya. Kalau di Jawa itu namanya kakang kawah adi ari-ari getih puser darah, yaitu kakang kawah adi ari-ari darah, terus puser ya, kakang kawah adi ari-ari getih puser darah puser. Ini kalau menyatu dengan manusia, dengan diri kita, itu wujudnya yaitu nafsu. Menyatu dengan kita ini berbentuk nafsu. Jadi nafsu ada 4 kalau di Islam, kalau di dalam kitab apa ya, Ihya Ulumuddin itu biasanya di ilmu sufi, ilmu tasawuf itu ada ajarannya, yaitu sifat nafsu manusia itu ada 4 ya, nafsu alwamah, nafsu mutmainah, nafsu dan lainnya sebagainya, itu ada 4. Dan ini akan saya jelaskan secara rinci ya. Mungkin kalau tidak kurang jelas ya, nanti silakan ditanyakan atau mencari informasi lain. Sedulur papat lima pancer adalah yang pertama kakang kawah adi ari-ari atau kakang kawah atau air ketuban. Kakang kawah adalah elemen pertama yang keluar saat kelahiran. Ia dianggap sebagai saudara tua yang melindungi fisik manusia dari bahaya. Secara spiritual, kakang kawah melambangkan perlindungan dan keberanian. Posisi simboliknya berada di timur dengan warna putih. Kemudian yang kedua, adi ari-ari yang setelah kelahiran manusia, makanya disebut adi, adiknya ya, karena lahirnya setelah si jabang bayi lahir. Adi ari-ari atau plasenta, ari-ari keluar setelah bayi lahir. Elemen ini dianggap sebagai saudara muda yang membantu, menjaga, dan mendukung perjalanan hidup manusia. Secara spiritual, ia melambangkan kedamaian dan kebijaksanaan dengan posisinya di barat dan warnanya kuning. Kemudian getih atau darah. Darah adalah elemen yang keluar selama proses kelahiran. Elemen ini dianggap membantu pertumbuhan dan memberikan kekuatan pada bayi. Dalam konsep ini, darah melambangkan semangat hidup. Posisinya berada di selatan dengan warna merah. Yang keempat adalah puser atau tali pusat. Puser atau tali pusat berfungsi sebagai penghubung antara bayi dan ibu selama dalam kandungan. Setelah lahir, tali pusat yang terputus melambangkan pusat keberadaan manusia. Secara
Secara spiritual ia mendistribusikan energi dan melambangkan kekuatan. Posisi simboliknya berada di utara dengan warna hitam. Lalu ada 4 nafsu. Ini melambangkan adalah terjadinya dari 4 saudara atau 4 elemen saudara manusia. Kakang Kawah di hari-hari ini merupakan perwujudan nafsu atau yang artinya adalah ini menggambarkan nafsu manusia, itu yaitu ada 4 juga. Yang pertama adalah supiyah, nafsu supiyah, yang berhubungan dengan keinginan manusia terhadap keinginan seperti cinta dan asmara. Ketertarikan pada hal-hal yang indah adalah naluri alami, tetapi bila berlebihan, nafsu ini dapat menguasai pikiran dan membakar dunia, menyebabkan kehancuran. Oleh karena itu manusia harus bijak dalam menyeimbangkan perasaan dan keinginan terhadap keindahan. Yang ketiga adalah al-wamah atau nafsu serakah. Al-wamah adalah nafsu keserakahan yang membuat manusia selalu merasa tidak puas dan ingin memiliki lebih banyak. Nafsu ini dapat mendorong manusia untuk terus untuk mencari kekayaan atau kemakmuran tanpa batas, bahkan merugikan orang lain. Pengendalian al-wamah penting agar manusia tidak diperbudak oleh keinginan material. Yang keempat adalah nafsu mutmainah atau nafsu keutamaan. Mutmainah adalah nafsu yang berhubungan dengan kebajikan atau keutamaan. Meski positif, nafsu ini juga perlu dikendalikan. Contohnya membantu orang lain adalah perbuatan baik, tetapi jika dilakukan secara berlebihan hingga melupakan kebutuhan diri sendiri, hal ini dapat menjadi tidak seimbang. Dalam konsep ini, pancar adalah diri manusia sendiri yang menjadi pusat dari keempat nafsu. Sebagai pusat, manusia harus mampu menguasai dan mengatur agar keempat nafsu tersebut tidak menguasai dirinya. Makanya walaupun begitu, Kakang Kawah di hari-hari ini juga harus dikendalikan, atau 4 nafsu ini harus dikendalikan. Siapa yang memiliki nafsu? Yaitu yang kelima, pancar, adalah diri kita ini. Jadi nafsu-nafsu itu ya kita harus mengendalikannya. Intinya kalau nafsu itu tidak kita kendalikan, tidak ditempatkan pada tempatnya, tidak digunakan sebagaimana mestinya, ini nantinya akan membuat kita lebih sengsara lagi ketika kita akan meninggal dunia. Ini harus ditempatkan dulu nih, empat nafsu atau saudara kembar kita yang 4 ini, itu harus kita kendalikan dulu, harus ditempatkan di tempatnya masing-masing dulu. Intinya begitu. Jadi kalau keempat elemen ini belum bertempat pada tempatnya atau belum terkendali, masih liar, ini akan menjadi istilahnya apa ya, mati su'ul khotimah. Jadi masih penasaran, karena nafsu yang terlalu besar ketika saat meninggal ini, nafsu terlalu besar belum terkendalikan, itu akan menjadi satu siksaan buat kita, buat manusia yang meninggal ini. Akan tetapi Kakang Kawah di hari-hari dan saudaranya ini, 4 nafsu ini juga menjadi sumber ilmu kebatinan Jawa. Jadi orang-orang sakti, orang-orang yang ini kan mereka mampu mengendalikan, mampu membangkitkan Kakang Kawah di hari-hari, atau membangkitkan, mengatur nafsu, 4 nafsu ini. Makanya orang-orang sakti, orang-orang Jawa itu bukan karena punya ilmu banyak, bukan, karena juga mereka ini punya ajaran Jawa, punya ajaran yang diwariskan oleh leluhur kita, leluhur orang Jawa, ya begitu. Dan terbukti mereka juga memang benar-benar mampu
ya istilahnya kalau kelasan kita itu ya orang sakti lah, ini ya begitu. Dan ini perlu saya jelaskan lagi bahwa kita harus mengendalikan 4 unsur ini, atau Kakang Kawahadi Hari-Hari dan saudaranya ini kita harus kita kendalikan, karena sebelum kita meninggal, kalau kita tidak bisa mengendalikan 4 unsur ini, ya wallahu alam, apakah kita akan masuk neraka atau surga, ya itu tergantung kita bisa mengendalikan 4 unsur ini. Oke, mungkin itu saja. Kalau memang kurang jelas ya silakan ditanyakan di kolom komentar. Penjelasannya ya seperti itu tadi. Semoga ilmu ini bermanfaat dan membawa istilahnya satu pengetahuan bahwa orang Jawa itu memang unik, ilmu Jawa itu unik. Oke, terima kasih. Apabila video ini bermanfaat, silakan di-share kembali, dan apabila Anda yang baru menemukan channel saya, silakan like, comment, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.